qala al-qulubu mazari'ul asrar fahruthuha birriyadati wat-tahdhibi lil-akhlaqi wala tatrukuha syi'aban lil-bahaimi wal-qita' wal-qutta' Al-qulub, kolbu itu mazari'ul asrar. Mazari' jamak dari mazra'ah berarti ladang-ladang. Ladang apa? Ladang rahasia-rahasia. Marhaban Bu Yayuna ya. Kolbu itu ladang daripada rahasia. Rahasia isinya apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi di mana ditanam asrar? Di kolbu. Bagian terdalam kolbu itu namanya sir. Ya. Fahruthuha, maka bercocok tanamlah. Itu makna pertama. Fahruthu juga bermakna maka jagalah ia. Jadi bercocok tanamlah, tanamilah, jagalah ia si kolbu dengan apa? Dengan dua hal. Berriyadat, dengan riyadah. Riyadah itu artinya latihan-latihan. Latihan itu sesuatu yang meletihkan dan melelahkan dan dia diulang-ulang. Itu yang disebut latihan. Kalau ingin berotot seperti aderai, maka harus jaga makan dan jaga latihan sehingga tubuhnya betul-betul berotot. Aderai itu seumuran udah ya? Ada 50. Tapi tubuhnya lebih keren dari kita yang umur belum sampai di situ kan. Kenapa? Karena dia melatih mengulang. Coba tanya orang yang workout, yang bina raga. Bina raga, yang dibina raganya. Itu ketika ngangkat berkali-kali, selesai, pegel nggak? Itu yang dicari. Kalau dia nggak ada rasa sakitnya, itu ototnya nggak ketarik, nggak kebentuk. Lemaknya nggak kebakar. Paham maksudnya? Kalau ingin membentuk kolbu, mesti merasakan pahitnya bangun tengah malam. Mesti merasakan pahitnya duit kita keluar berbagi. Mesti merasakan pahitnya waktu bersama keluarga berkurang. Mesti merasakan pahitnya makan dikurangi. Ya? Benar gak? Jadi kalau maunya enak-enak aja, ngaji-ngaji aja nggak bisa. Ngaji itu syarat masuk ke situ. Kalau orang masuk ke situ nggak ngaji, dia terbebani. Kenapa ada orang yang bertahan terus dengan latihan itu? Karena dia punya visi, dia ada ilmunya. Ilmunya dia diajarkan kalau kamu begini nanti tubuhmu begini. Itu sebabnya menetapkan tujuan niat itu sesuatu yang membuat orang berhasil dalam menempuh apapun. Apakah pekerjaan, apakah kuliah, apakah nyantri, termasuk ngaji dan bersuluk bertorikoh. Tujuannya harus jelas. Fahruthuha, maka jagalah si kolbu itu, tanamilah isi kolbu itu birriyadat, dengan riyadah, ya, dengan latihan-latihan. Jadi adakah ada orang berhasil tanpa mengulang-ulang pekerjaannya setiap hari? Terus kenapa hari ini para salik, para murid tuh ngeluh, saya udah zikir sama si Anu nggak ada rasanya, gitu. Saya udah zikir sama si Anu nggak ada tuh makom-makom begitu, nggak ada rasa, nggak ada makom. Itulah rasa dan makom. Orang tahu itu nggak ada rasa karena dia tahu rasa itu apa. Ya, banyak sekali yang mengeluhkan kepada kami, ya, di mana-mana, di semua zawiyah, di semua surau, di semua majelis zikir,
kok saya zikir gak berasa apa-apa? Ya karena kurang rajin. Yang baru dirasakan pahitnya, belum merasakan manisnya. Coba rajin, lama-lama nanti ya seperti ototnya sakit, nanti lama-lama jadi enak. Ya, orang-orang latihan apa saja. Saya dulu senang latihan kita dulu ikut tarung derajat, ikut karate, ikut silat. Saya suka ikut ya. Itu kalau latihan awal-awal pegel, tapi lama-lama kalau nggak latihan pegel. Nah sama, orang-orang kalau sudah terlatih, justru kalau dia tidak berlatih dia pegel. Nah, kita baru letih pertama sudah mundur. Khidmat capek nggak? Capek. Capek khidmat itu, lelah. Bahkan kadang-kadang hati kita kayak, emang begini perjuangan? Emang apa sih yang aku perjuangkan gitu? Pasti gitu. Bisikan itu akan selalu ada, dan itu mesti ada. Nah, itulah rahasia syahadat dan doa munajat ilahi anta maqsudi. Lah, itu cara melatih nafsiyah yang mengganggu kolbu. Itu namanya riyadhah nafsiyah. Ada riyadhah si kolbu itu sendiri, kolbiyah itu menyebut nama Allah diulang. Ada riyadhah sirriyah. Apa riyadhah sirriyah? Latihan menerima asrar-asrar walaupun rumit, sulit dipahami otak memang nggak bisa paham, yang bisa paham cuma sir. Jadi kalau ada orang ngaji ma'rifat, jangan ini mah berat, jangan, dengerin aja. Itu buktinya Buya Aldomi buka Sirul Asrar banyak yang minat, ya kan? Betul nggak? Alhamdulillah. Para nyantri kapan? Paling tamatan pesantren kilat. Tapi pada doyan kan, pada demen, pada seneng, malah kecanduan. Buya Aldomi nanya kemarin, kitab apa lagi nih Buya? Ulang lagi kitabnya sampai mateng. Mateng di luar kepala itu. Itu salah satu sir struktur kemakrifatan yang pernah ada diwariskan oleh Maulana Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Antum udah pernah saya kasih tahu, Thariqat saya Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, semua Khalidi Qadiri, tapi tidak semua Qadiri Naqsyabandi. Nah itu ya. Kenapa? Karena Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah di salah satu khatamatnya itu mengamalkan kesimpulan-kesimpulan dari wirid Syekh Abdul Qadir Jilani, Najmuddin Kubra, Thariqat Kubrawiyah, Thariqat Khistiyah, ya. Baru Syekh Bahaddin Shah Naqsyabandi, ya. Jadi inilah yang ditajdid dulu oleh Sidi Ahmad Al-Faruqi Ad-Dahlawi, ya. Beliau keturunan Sayyidina Umar, ya. Maka disebut Al-Faruqi. Itu riyadhah apa? Riyadhah sirriyah. Nah, orang yang melatih sirnya, barulah sirnya kuat menampung ilmu ma'rifat. Jadi orang rajin zikir belum tentu sanggup ngaji ma'rifat. Belum tentu sanggup, ya. Orang yang latihan zikir belum tentu sanggup ngapain? Ngaji ma'rifat. Karena ma'rifat sama zikir beda. Ma'rifat itu mengenal yang punya nama di dalam zikirmu itu. Sedangkan zikir mengulang-ulang nama yang punya nama. Ya. Kata saya. Fadal. Dah. Assalamualaikum. Biasanya pakai dah sama kita. Maka di atas puncaknya baru ar-riyadhah ar-ruhiyah. Berarti riyadhah ada berapa jenis? 4. Ya, ini semua dari kitab, ya. Kita ngambil dari kitab. Karena antum maunya kita mau dari kitab, nggak mau dari kolbu. Ya, kan nanya, mana kitabnya? Mana dalilnya? Ini kita kasih, ya. Dan itu dijelaskan dengan baik.
kalau oleh Imam Najmuddin Al-Kubra, tapi beliau menyebutkan 3, disimpulkan semua thariqah itu beliau simpulkan 3 dalam Ar-Risalah At-Turuq Ilallah. Thariqah itu 3 aja bagiannya. 1, thariqah abidin, ahli ibadah, sukanya sholat, zakat, puasa, riyadhah, ziarah, haji, umroh, ulang-ulang. Itu thariqah abidin, thariqah kebanyakan ahli ibadah. Thariqah ini juga bila disebut thariqah zahidin, orang yang zuhud, ya. Tapi tidak semua yang abid itu zahid. Yang kedua, thariqah salikin, orang-orang yang bersuluk, berkhalwat dengan cara riyadhah nafsiyah dan qalbiyah, 2 itu. Jadi dia mengurangi tidurnya, memperbanyak zikir kolbunya, memperbanyak puasanya, memperkuat rasa sabarnya, gitu. Orang-orang seperti ini dia akan kuat, jiwanya kuat, jiwa dia kuat. Tapi mereka masih pemula dalam ma'rifatullah, masih pemula dalam ilmu ma'rifatullah. Maka beliau mengatakan ada thariqah ketiga as-salisah. Imam Najmuddin Al-Kubra dalam kitab apa? Risalah At-Turuq Ilallah. Apa itu? Thariqatul mahabbah. Saya menyebutnya thariqah ma'rifah, thariqah cinta. Bisakah cinta tanpa kenal? Nah, beliau langsung sebut ujungnya. Kalau kita dari awal dulu, ma'rifat dulu, kenal dulu, itu artinya ma'rifat. Ma'rifat apa artinya? Kenal. Kenal dulu baru cinta. Enggak kenal, enggak cinta. Ternyata kalimat itu dari kalimat sufi. Ya, tak kenal, maka man lam ya'rif lam yuhib. Siapa yang tidak kenal enggak akan pernah jatuh cinta. Gitu ya. Itu tolong dibantu. Oke. Khair. Kalau kita tadi kita bagi berapa? 4. Ya. 4 ini kira-kira sudah diringkas-ringkas, ditambah-tambah mana yang ketinggalan. Yang terakhir riyadhah ruhiyah, itulah isinya ma'rifat, mahabbah, ma'rifat, mahabbah. Apa yang dima'rifati? Semua sisi tentang Allah. Tetapi thariqat ruhiyah, araftu rabbi bi rabbi, kata Sayyidina Ali, aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Jadi kalau Allah nggak mengenalkan dirinya, Allah mengenalkan diri dengan 2 wajah. Ada wajah uluhiyah, maka Allah datang bertajalli langsung ke dalam diri orang itu dan mengatakan ana rabbuka. Itu seperti Nabi Musa. Hei Musa, ya. Ya, falamma ataha nudiya ya Musa. Ya. Maka tatkala Sayyidina Musa datang kepada cahaya api yang ada di Tursina, Gunung Sinai itu, maka ada seruan, ya Musa, innani, sesungguhnya aku, gimana kalimatnya Sani? Innani apa? Ana rabbuka, ana rabbuka, gitu ya. Falamma ataha nudiya ya Musa, ya. Maka tatkala datang dia kepadanya, maka diserulah Musa, wahai Musa, ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Aku larang rampas, coba diluruskan sama Hafiz Dawami ini, ya. Akulah Tuhanmu. Jadi yang berseru siapa? Nah, itu Allah bertajalli lewat sama, lewat kalam kepada siapa? Sayyidina Musa. Itu namanya apa? Itu tajalli atau ta'rif uluhiyah. Allah mengenalkan keuluhiyannya, kerububihannya langsung kepada Sayyidina Musa. Ada yang lewat perantara, lewat guru, lewat nabi, lewat wali,
lewat syekh, lewat orang tua, lewat kiai. Nah, itu sama, cuma beda makom. Cuma beda makom, ya. Dan itu juga terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam kitab beliau Al-Fathur Rabbani, beliau menyebutkan hal tersebut. Dan akan berlanjut kejadian itu kepada semua wali-wali kutub sampai akhir zaman. Akan berlanjut. Ya, jadi ayat itu ditulis begitu supaya orang faham, ulama pewaris para nabi. Ini rahasia nih, ya. Bukan wali kutub kalau Allah nggak mengenalkan diri kepada dia. Gitu aja, kontan, cash. Kita main cash aja sekarang. Banyak banget orang-orang merendahkan wali atau mewalikan orang yang tidak wali hari ini. Sembarangan ngasih gelar-gelar kutub. Kutu kupret kali. Sorry, ya. Jelas kaidahnya. Jelas kaidahnya. Itu diturunkan sendiri oleh Allah Ta'ala, diterjemahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Araftu Rabbi. Rabbi itulah kekutuban beliau, Sayyidina Ali. Tugasnya apa? Jangan bedakan, nih dia wali kutub. Tugasnya apa? Ana Madinatul Ilmi, kata Rasulullah SAW. Wa aliyun babuha. Aku pintunya ilmu. Itu tugas kewaliannya. Gitu ya. Bisa bedain? Assalamualaikum. Jadi bisa dibedakan, ya.